Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aka dalam podcast kapan saja, di mana saja, dan apa saja. Malam hari ini masih seputar upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan yang akan ditetapkan entah apakah besok atau kapan. Namun hari ini telah hadir narasumber kita, Bung Abdillah. Selamat malam, Bung. Malam. Beliau adalah Presiden Persatuan Massa Buruh Indonesia, dan juga ada Bung Halim. Beliau adalah salah satu ketua serikat buruh di tingkat perusahaan. Nah, malam hari ini kita akan mencoba bincang-bincang terkait upah minimum dan harapan-harapan kawan-kawan kita yang ada di buruh terkait kenaikan upah minimum. Di mana ini, Bung, sudah ada ketetapan Presiden bahwa kenaikan upah minimum itu 6,5%. Nah, apakah 6,5% ini sudah cukup untuk buruh atau bagaimana ini? Bagaimana, Bung? Terima kasih. Ini sebetulnya keren juga ini terkait dengan apa yang menjadi keputusan Presiden kemarin terkait dengan kenaikan upah yang 6,5% itu ya. Puas dengan kenaikan itu? Untuk berbicara puas, sebetulnya untuk kami di buruh, dalam hitungan kami sampai hari ini 6,5 itu belum mencukupi. Masih dalam posisi, dalam artian masih gali lubang tutup lubang gitu untuk posisi itu. Cuman kabar gembiranya karena Presiden sudah menetapkan itu dengan angka yang lumayan lah. Tapi harapannya kami terkait dengan penetapan selanjutnya, ketika penetapan yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, menurut informasi yang kita dapatkan itu, Gubernur juga akan menetapkan itu. Jadi harapannya sebetulnya kami dari Serikat Pekerja adalah targetan yang kami anggap sebetulnya ideal untuk saat ini itu adalah 12%. Itu kira-kira 12% itu hitungannya dari mana itu? 12% itu melihat dari yang kita dapatkan selama ini, pertimbangan dengan harga kebutuhan yang terus meningkat. Yang perlu jadi perhatian barangkali adalah hasil pengamatan kita di lapangan ternyata pasca keluarnya isu atau pasca pengumuman yang dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini, Pak Prabowo Subianto, yang menyatakan terkait dengan pengumuman 6,5 itu, sebetulnya di pasar itu sudah pada melonjak harga. Sudah naik harga ya? Sudah luar biasa ya. Dan itu sebelum ada pengumuman apa-apa, belum ditetapkan, baru pengumuman dari Presiden itu pun dalam posisinya harga sudah berlomba-lomba naik. Walaupun sebetulnya di kebijakan pemerintah ada penurunan di BBM itu terkait dengan apa, kalau nggak salah Pertamax sama Delta apa tuh, itu ada penurunan itu BBM. Tapi di kebutuhan sehari-hari, utamanya rumah tangga, itu agak naik. Dan kenaikannya cukup signifikan juga. Tapi 6,5% ini apakah sudah cukup atau bagaimana untuk upah 2025? Apakah cukup atau bagaimana? Apakah sudah bisa diterima atau bagaimana? 6,5 menurut kami, kalau ditanya ke kami, itu belum cukup sebetulnya. Tapi bisa diterima. Ini juga tergantung nanti, karena kan kita punya perwakilan di Dewan Pengupahan. Itu juga kan kita komunikasikan dengan beliau-beliau dan duduk di Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencarikan angka pas sebetulnya, dalam artian tidak juga memaksakan kehendak secara sepihak ke pengusaha untuk melakukan yang membuat juga perusahaan akan anjlok, tapi tidak juga membuat tergerusnya kehidupan pekerja. Artinya jangan sampai kita juga memaksakan, juga akan tiba pada saat memaksakan untuk mencapai sesuatu angka yang kita inginkan, tapi pada kenyataannya perusahaan akan melakukan tindakan PHK massal. Itu juga mesti kita hindarkan. Berarti ini tinggal menunggu saja ya, salah satunya menunggu perwakilan serikat buruh yang ada di Dewan Pengupahan, berarti bagaimana bisa merumuskan angka-angka yang paling tidak bisa diterima. Ya, harapannya sih sebetulnya tergantung di kawan-kawan yang ada duduk di Dewan Pengupahan Provinsi ini. Semoga
hitungan terkait dengan kebutuhan hidup layak sebetulnya untuk standarisasi kita hari ini, itu betul-betul beliau-beliau ini yang ada sebagai perwakilan serikat pekerja yang ada di dalam betul-betul memperjuangkan itu. Harapannya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Bung Halim, selaku yang merasakan ya upah, merasakan langsung dampak kenaikan upah. Nah, ini kan 6,5% kemarin diumumkan dan sudah keluar permenakernya ya, 6,5%. Bagaimana tanggapan Bung Halim terkait ini? Kan ada juga ini saya lihat sektoral nantinya. Ada tambahan-tambahan di sektoral. Kira-kira menurut Bung Halim dengan kenaikan 6,5% apa cukup atau bagaimana? Selaku pelaku nih, pelaku yang bisa merasakan ya. Ya, makasih Bung Mata. Kami juga bersyukur kepada pemerintah Prabowo yang telah serius mengurusi terkait masalah gaji buruh pekerja. Nah, setelah pengumuman 6,5 kami pekerja bersyukur. Cuman lagi-lagi kami pekerja itu belum merasakan cukup. Karena selama yang kami dapatkan itu masih gaji bujang. Karena kami rata-rata kerja adalah punya keluarga, istri, mudah-mudahan buruh yang ada di mudah-mudahan bisa membentuk lagi itu harapan kami. Oh ya, berarti harapannya tetap di atas 6,5%. Namun 6,5% ini sudah paling tidak cukup lah untuk kemudian untuk tahun 2025 ya. Berarti kan begini, Bung Ali. Ada namanya struktur dan skala upah. Apakah struktur dan skala upah ini berjalan di tempat kerja atau bagaimana ini, Bung Ali? Kebetulan kami di pesan kami mendapatkan namanya skala upah. Struktur. Yang kami inginkan mudah-mudahan pemerintah khususnya di standar provinsi bisa mengikutkan semua perusahaan. Artinya di Sulawesi Selatan ini di Kota Makassar belum merasa semua ya dijanjikan. Oh, berarti perlu apa di sini kira-kira? Apakah dinas tenaga kerja perlu turun atau ada bidang-bidang lain yang tentunya harus mengawasi itu atau bagaimana? Saya rasa khususnya di dinas provinsi dia masih membutuhkan itu bisa ke bawah, khususnya perusahaan-perusahaan melihat bagaimana perusahaan itu menjalankan hak-hak yang telah diatur oleh undang-undang. Rasa begitu, Bung. Oke. Ini Bung, kembali lagi ke Bung Abdillah. Apakah belum ada informasi atau kabar-kabar baik terkait penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan kapan diumumkan? Kan kalau di Permenaker tanggal 11 ini sudah tanggal 10 ini. Apakah sudah ada kabar besok jam berapa? Atau pada tanggal 11 ini jam berapa kira-kira keluar? Sudah dapat info kabar-kabar burung begitu? Sampai hari ini sebetulnya kami juga belum bisa mendapatkan informasi terkait itu. Kami masih berupaya terus untuk mencari informasi. Dan pada malam hari ini juga kami berharap sebetulnya ada komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di di Dewan Pengupahan Provinsi. Karena harapannya sih sebetulnya kalau mengacu kepada ketentuan yang mengharuskan hal ini harus diumumkan tanggal 11 sebagaimana yang kemarin disampaikan, seharusnya besok sudah harus ditetapkan, Harus diumumkan besok harus ya? diumumkan. Jadi kalau harapannya sih sebetulnya malam ini sebetulnya kami lagi berupaya untuk mencari membangun komunikasi dengan kawan-kawan Dewan Pengupahan untuk membahas terkait agar besok itu betul-betul bisa terlaksana terkait dengan penetapan itu. Sekalian penetapan, sekalian juga dengan pengumumannya. Iya, Harapannya seperti itu sebetulnya. tadi saya coba komunikasi dengan salah satu anggota Dewan Pengupahan. Katanya, ini informasi ya yang saya dapat, dia sementara rapat penetapan, tetapi 6,5 untuk upah minimum dan sepertinya ada sektor yang ditentukan lagi. Itu yang menjadi perdebatan dan perjuangan. Saya dengar teman-teman Dewan Pengupahan lagi berjuang untuk upah sektoral seperti amanah undang-undang.
Nah, kira-kira upah sektoral itu kalau ada upah sektoral yang sektor-sektor apa saja kira-kira harapan Bung Abdillah ini? Kalau berbicara dari sektor, sebetulnya kalau secara subjektivitas dari kami, Serikat Pekerja itu pada dasarnya semua sektor sebetulnya harus Semua masuk sektor ya. supaya ada pemerataan terkait dengan itu. Ya. Tapi lagi-lagi memang harus kita komunikasikan dengan perwakilan kita yang ada di Dewan Pengupahan. Harapan sebetulnya terkait apapun yang kita mau sampaikan, yang berhak untuk menyampaikan itu sebetulnya kawan-kawan dari Dewan Pengupahan. Makanya kita lagi berusaha, mudah-mudahan sebentar ini bisa terjadi komunikasi atau diskusi lagi dengan kawan-kawan dari perwakilan. Tapi sudah ada rekomendasi yang diberikan kepada yang dititipkan dengan kawan-kawan Dewan Pengupahan. Iya, sebetulnya terkait dengan itu sudah ada. Anggota Dewan Pengupahan di dalam berdasarkan rekomendasi teman-teman. Saya sih berpikir begini, Bung Aka. Terkait dengan rekomendasi atau kepercayaan yang dimaksud, sebetulnya kami yakin betul, karena kebetulan di Dewan Pengupahan Provinsi ini kan punya kualitas lah Mantap. untuk Saya kira itu. bisa. Jadi cuman barangkali tetap akan jalan adalah terkait dengan komunikasinya, diskusi-diskusi menjelang penetapan dan pengumuman itu. Ini yang sebetulnya harapannya. Kalau kualitas kita tidak ragukan itu, kawan-kawan yang ada, karena terbukti dari beberapa pertemuan Dewan Pengupahan kemarin, itu kami meyakini bahwa perjuangan terkait dengan kenaikan upah, dorongan-dorongan dari kawan-kawan itu betul-betul mewakili apa yang menjadi aspirasi kita. Cuman kan barangkali terkait dengan besaran apa yang akan dicapai, itu nanti kita coba komunikasikan lagi untuk mencari win-win solutionnya. Atau di mana angka tepatnya gitu. Oke, dipahami. Jadi sekarang sebenarnya perjuangan Dewan Pengupahan ya, berarti mudah-mudahan besok sudah ada penetapan upah minimum. Berarti kalau sudah ada upah minimum provinsi tinggal upah minimum kota. Nanti kita akan lagi. Siap. Kami akan undang Pak Pres, Bung Abdillah, Bung Halim, dan kawan-kawan lain untuk kemudian mendiskusikan lebih jauh. Tetapi kita akan kawal itu, harus dikawal itu penetapan upah di yang tanggal 11 dan saya kira wajib untuk ditetapkan itu. Yang perlu barangkali saya tambahkan sedikit. Ini untuk kawan-kawan yang ada di luar sana. Closing statement ya. Ya, boleh menjadi closing statement saya. Harapannya kepada kawan-kawan yang ada sementara bekerja hari ini, mari kita sama-sama mendoakan perwakilan kita agar bisa mencapai angka maksimal untuk kebutuhan hidup sehari-hari kita di tahun 2025. Itu yang sebetulnya mari kita sama-sama kawan-kawan, mari kita dukung perwakilan kita yang sementara berjuang di Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Bung Halim, closing statement. Ya. Jadi kami harapan pada perwakilan kerja khususnya Dewan Buruh yang ada di ke depan mungkin itu lebih memperhatikan akad pekerja. Mungkin tahun depan mungkin lebih bagus dibanding yang harapan kami. Oke, sekian bincang kita pada malam hari ini bersama dua narasumber yang luar biasa terkait upah minimum. Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya, podcast kapan saja, di mana saja, dan apa saja bersama saya, Aka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.